Shalom, bagaimana kabar adik-adik yang ada di rumah? Wah, pasti luar biasa dahsyat, semuanya sehat-sehat saja pastinya. Nah, pagi hari ini Kak Daud kembali lagi menyapa adik-adik yang ada di rumah. Sebelum adik-adik memulai kegiatan pembelajaran, kita sama-sama akan merenungkan firman. Karena itu sebelumnya kita akan nyanyikan pujian, Ajarilah Kami Bahasa Cintamu. Sama-sama nyanyikan ya. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur atas pagi yang indah yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus tolong kami, terlebih khusus seluruh siswa-siswi SD Kristen Elim yang akan mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Tuhan jamah, Tuhan urapi, sehingga biarlah firman Tuhan pagi hari ini memberkati, menguatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Wah, adik-adik, firman Tuhan pagi hari ini kita sama-sama akan membacakannya ya. Nah, firman Tuhan pagi ini dalam kitab Injil Markus pasal 13 ayat 1 sampai dengan yang ke-13 ya. Nah, demikian bunyi firman Tuhan. Khotbah tentang akhir zaman. Bait Allah akan diruntuhkan. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Tetapi kamu ini hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan dipukul di rumah ibadat dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa.
Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah terhadap anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Nah, demikian ayat firman Tuhan yang Kak Daud sudah bacakan bagi kita pagi hari ini. Kak Daud percaya bahwa adik-adik semua sudah membaca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Nah, tema pagi hari ini yang Kak Daud mau sampaikan untuk seluruh adik-adik bahwa berjaga-jaga sambil berdoa. Ya, nah Tuhan Yesus dia bilang sama murid-muridnya bilang begini, ketika dia pergi berdoa, datang dia ketemu murid-murid sementara tidur, terus dia bilang, ya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, hari ini Kak Daud juga akan menyampaikan tema berjaga-jaga sambil berdoa. Banyak orang berjaga-jaga, tetapi mereka tidak berdoa. Kenapa Kak Daud kita berjaga-jaga? Kita harus berdoa. Nah, kalau kita tidak berjaga-jaga dan kalau kita tidak berdoa, maka kita mudah disesatkan. Ya, disesatkan karena apa Kak Daud? Nah, kita mudah untuk mengikuti ajaran-ajaran yang sesat. Nah, karena itu kita harus berdoa. Tentunya adik-adik pernah merasa khawatir. Siapa di sini yang tidak pernah merasa khawatir? Pasti semua merasa khawatir. Tapi kenapa orang merasa khawatir? Ya, orang merasa khawatir itu karena banyak terjadi peperangan, gempa bumi, bencana alam, sehingga banyak korban jiwa. Nah, orang merasa khawatir, aduh, jangan sampai bencana alam, peperangan, gempa bumi itu akan terjadi di tempatku juga. Aduh, saya merasa khawatir karena hari ini saya tidak berdoa. Ya, banyak sekali kekhawatiran yang bisa kita lihat. Nah, terus Kak Daud juga mau sampaikan, mengapa orang merasa khawatir? Ya, karena mereka dibenci. Nah, kenapa aku dibenci? Saya khawatir karena kalau aku dibenci, pasti aku dimarahin. Kalau aku dibenci, aku khawatir pasti nanti aku nggak punya banyak teman. Merasa khawatir. Nah, Daud akan sampaikan bagaimana supaya kita tidak merasa khawatir. Yang pertama, ya, yang pertama yang harus kita lakukan supaya kita tidak merasa khawatir adalah berdoa. Ya, nah, berdoa merupakan hal yang paling penting untuk melawan rasa kekhawatiran kita. Karena apa? Dengan kita berdoa, kita diberikan kekuatan untuk bisa mengalahkan rasa kekhawatiran kita. Yang kedua, kita membaca kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Di dalam firman Tuhan ini ada perkataan Allah yang Allah sampaikan kepada kita. Perkataannya bilang apa? Janganlah kamu khawatir. Ya, kenapa kita jangan merasa khawatir? Karena apa? Adik-adik sangat berharga di mata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja dia bilang burung di udara saja saya pelihara, apalagi adik-adik. Adik-adik sangat berharga di mata Tuhan Yesus. Karena itu jangan pernah merasa khawatir. Dua tips ini yang Kak Daud sampaikan. Yang pertama berdoa, yang kedua membaca firman Tuhan untuk melawan rasa khawatirnya adik-adik. Tuhan memberkati firman Tuhan pagi ini. Terus berjaga-jaga, tetapi jangan lupa sambil berdoa.
Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu pagi hari ini. Biarlah kami bisa mengalahkan rasa kekhawatiran kami, sekalipun apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, karena kami percaya Tuhan Yesus yang akan menguatkan kami. Kami mengucap syukur dan menyerahkan akan aktivitas seluruh siswa-siswi SD Kristen Elim. Tuhan berkati para guru-guru SD Kristen Elim juga. Tuhan jamah mereka, berikan kesehatan, kekuatan di dalam setiap kegiatan pembelajaran yang mereka berikan untuk seluruh siswa-siswi. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami dan kami serahkan seluruh kehidupan kami pagi hari ini sampai sore hari nanti. Kami percaya ada di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.